Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Sadrina dari kelas 2A D3 Akuntansi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD dari siklus penerimaan kas atau pendapatan dari penjualan tunai atas perusahaan yang telah kami teliti. Dalam siklus penerimaan kas ini terdapat 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada pesanan penjualan, kemudian ada pengiriman, kemudian ada penerimaan kas. Selanjutnya, aktivitas ini dimulai dari customer atau pelanggan melakukan permintaan barang dagang kepada aktivitas pesanan penjualan. Selanjutnya, aktivitas pesanan penjualan ini akan melakukan pengecekan barang dagang ke bagian gudang, atau singkatnya yaitu melakukan pengecekan mengenai informasi barang yang tersedia di bagian gudang. Apakah barang yang diminta oleh customer atau pelanggan tersedia ataukah barangnya habis. Apabila barang yang diminta oleh customer atau pelanggan tersedia, maka aktivitas pesanan penjualan ini akan melakukan respon permintaan kepada bagian customer. Selanjutnya, bagian customer ini akan melakukan pesanan atas barang dagang kepada aktivitas pesanan penjualan ini atau bagian penjualan pada perusahaan. Selanjutnya, bagian penjualan atau pada aktivitas pesanan penjualan ini akan membuat nota penjualan tunai atas barang dagang tersebut. Setelah itu, setelah nota penjualan dibuat, kemudian ditandatangani, dokumen tersebut akan diserahkan ke bagian gudang. Nah, bagian gudang ini selanjutnya akan melakukan pengepakan barang dagangan atas nota penjualan tersebut. Selanjutnya, bagian gudang akan selanjutnya setelah barang dagang setelah melakukan pengepakan barang dagang oleh bagian gudang, selanjutnya bagian gudang akan menyerahkan barang dagang beserta nota penjualan ke aktivitas kedua, yaitu pengiriman. Aktivitas kedua pengiriman ini juga akan membuat dokumen yang namanya Bill of Lading. Selanjutnya, setelah membuat Bill of Lading, aktivitas kedua dari pengiriman ini akan menyerahkan barang, nota penjualan, dan Bill of Lading kepada kurir. Selanjutnya, kurir ini akan mengirim barang dagang beserta dokumen pendukung tersebut ke customer. Pada saat itu, bagian kurir akan menyerahkan nota penjualan untuk ditandatangani oleh customer sebagai bukti transaksi, di mana kopiannya akan diserahkan oleh pelanggan beserta barang dagang dan bill of lading, sementara aslinya akan diserahkan kepada bagian bendahara perusahaan. Selanjutnya, aktivitas ketiga yaitu penerimaan kas. Pada aktivitas ketiga ini, penerimaan kas, aktivitas penerimaan kas menerima nota penjualan beserta pembayaran dari customer. Selanjutnya, hasil dari penjualan tersebut akan disetor ke bank. Nah, feedbacknya bank akan melaporkan laporan dalam bentuk rekening koran. Selanjutnya, bagian aktivitas penerimaan kas ini akan memberikan nota penjualan ke bagian administrasi untuk dilakukan pencatatan atas penjualan tunai dan bukti kas masuk. Kemudian kaitannya siklus ini dengan bagian operasional, apabila bagian gudang ini tidak dapat memenuhi permintaan customer atau pelanggan dikarenakan stoknya habis, maka bagian gudang ini akan melakukan back order ke bagian operasional. Nah, bagian operasional ini akan membeli bahan baku, kemudian
menyerahkan ke bagian produksi untuk dilakukan proses produksi untuk mengisi stok yang kosong ke bagian gudang. Nah, itulah penjelasan DFD siklus penerimaan kas atau pendapatan dari penjualan tunai pada perusahaan yang kami teliti. Adapun kelemahan dari DFD ini yaitu adanya ketidaksesuaian divisi atau bagian yang terdapat pada DFD di mana tidak terjadi pemisahan tugas atau fungsi. Contohnya ini pada bagian operasional. Nah, di mana pada bagian operasional ini bagian operasional berperan dalam melakukan kegiatan pembelian dan juga melakukan kegiatan sumber daya manusia terhadap kebutuhan tenaga kerja. Nah, adapun perbaikan dari kami itu seharusnya terjadi pemisahan tugas dengan membentuk bagian pembelian agar sesuai dengan aktivitas perusahaan, di mana pemisahan tugas ini berfungsi agar pegawai tidak diberikan tanggung jawab terlalu banyak. Nah, ini adalah DFD adalah perbaikan DFD dari kami, di mana perbaikan kami yaitu bagian pembelian di sini menggantikan bagian operasional agar sesuai dengan aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Adapun kelemahan dari proses aktivitas yang terjadi dalam perusahaan ini, contohnya itu order penjualan. Kelemahannya itu order yang tidak lengkap atau tidak akurat, order tidak sah, kemudian kehilangan pelanggan. Nah, pengendalian internal yang dapat diaplikasikan yaitu pengendalian edit pemasukan data, kemudian membatasi akses ke data untuk menjaga keakuratan, kemudian tanda tangan untuk menyetujui penjualan, kemudian perkiraan penjualan dan laporan aktivitas, kemudian merespon atau melayani pelanggan dengan baik. Kemudian proses atau aktivitas kedua yaitu pengiriman. Kelemahannya itu yaitu adanya mengambil barang yang salah atau jumlah yang salah untuk dikirim. Yang kedua itu ada pencurian. Yang ketiga itu kesalahan pengiriman atau gagal pengiriman, kualitas salah atau alamat yang salah. Pengendalian internal yang dapat diaplikasikan yaitu membatasi akses ke gudang persediaan, mendokumentasikan perpindahan persediaan, kemudian perhitungan fisik persediaan dan membandingkan dengan catatan pada perusahaan, kemudian konfirmasi. Selanjutnya, proses aktivitas penerimaan kas. Kelemahannya itu adanya pencurian kas. Pengendalian yang bisa diaplikasikan, yang pertama itu pemisahan tugas dari menangani kas yang melakukan pencatatan. Yang kedua, dengan cepat menyetorkan seluruh penerimaan kas ke bank. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai proses aktivitas, kelemahan, dan pengendalian internal yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, bisa kita lihat flowchart dari DFD yang telah kita buat atau dari perusahaan. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai DFD dari siklus penerimaan kas atau pendapatan dari perusahaan yang kami teliti. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.